Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebenarnya permasalahan ini sudah dikupas oleh para ulama ya, baik ulama internasional maupun ulama nasional kita dari Majelis Ulama Indonesia, juga organisasi-organisasi juga sudah mengeluarkan fatwa ya, ada Dewan Fatwa juga sudah mengeluarkan fatwa terkait hal ini. Kemudian ada juga fatwa perorangan yang telah dikemukakan oleh beberapa asatidzah kita. Kiranya itu sudah mencukupi sebenarnya. Kalau ingin merujuk kepada apa yang mereka utarakan, insya Allah itu sudah mencukupi. Ya. Makanya di sini untuk kapasitas yang seperti saya, wainintip ya, wailibul ilmi. Wainintip itu tasgir ya, tasgir dari penuntut ilmu kecil. Ya kiranya hanya sedikit memberikan khazanah. Ya mungkin bagi subscriber antum kepengen mengetahui sedikit terkait kenapa kok kita harus sholat di rumah gitu ya. Karena kan banyak orang mungkin salah mempersepsikan ayat, melihat ayat itu parsial dia, dari satu sudut pandang semata. Memang kalau kita melihat perintah-perintah beberapa yang ada di dalam ayat itu menunjukkan wajibnya kita menghadiri masjid, terutama sholat Jumat ya. Misalkan firman Allah, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku. Sebagian ulama mengambil ayat ini sebagai dalil akan wajibnya sholat berjamaah. Meskipun sholat berjamaah sendiri ini para ulama berbeda pendapat. Ada sekitar 4 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah itu berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Salatu al-jama'ati afdalu min salati al-fadhi bisab'ina wa ishrina darajah. Bahwasanya salat jamaah itu lebih baik 27 derajat daripada salat sendirian di rumah. Maka sebagian ulama mengambil hadis ini itu sebagai penetapan bahwa Nabi menetapkan benarnya salat sendiri di rumah. Karena kan adanya mufaddolah ya. Mufaddolah itu artinya keutamaan. Iya, Nabi SAW itu menetapkan keutamaan sholat sendirian di rumah, meskipun sholat jamaah itu lebih afdol gitu kan. Berarti beliau menetapkan bahwa sholat sendiri itu tidak masalah, karena beliau tetap menetapkan adanya keutamaan meskipun tetap sholat jamaah itu lebih utama. Makanya sebagian ulama dengan hadis ini menghukumi sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian ulama berpendapat, dan ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Yakni jika ada suatu kampung, suatu kota yang di situ tidak melakukan sholat jamaah, maka imam berhak memerangi mereka. Mereka berdosa. Mereka juga berdalil dengan hadis ya, ma min salasatin, tidaklah ada 3 orang ya, fi qaryatin wala fi badwin, di suatu desa ataupun tempat, la tuqamu fiha al jamaah, yang di situ tidak diselenggarakan sholat jamaah, illa istahwada alaihimu syaiton, kecuali mereka akan dikuasai oleh syaiton. Fa alaikum bil jamaah, maka bagi kalian untuk melakukan sholat jamaah. Maka dari dalil yang pertama tadi, hadis yang pertama digabung dengan hadis ini, ya setidaknya sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagian ulama, dan seperti di dalam madhab Hanbali, sebagian pendapat dalam madhab Hanbali juga ya, sebagian ulama yang lain itu mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah fardu ain. Dalilnya seperti dalam Al-Quran tadi, warka'u ma'ar raki'in, dan berrukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Karena kan ini amr ya, amr itu perintah dari Allah. Dan dalam kaidah ilmu usul fiqh itu dikatakan
al-amru al-mutlaq yufidu al-wujub, bahwasanya perintah kalau mutlak itu adalah untuk yang wajib. Maka berdasarkan ayat ini ya, sebagian ulama mengambil bahwa hukum sholat jamaah itu adalah fardun alal ain untuk laki-laki. Demikian pula ada hadis dari Abdullah bin Ummi Maktum bahwasanya ketika dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang bolehkah dia mendapat rukhsah untuk sholat di rumah, maka Nabi alaihi salatu wassalam itu mengatakan ya, bertanya kepada dia, apakah engkau mendengar azan? Maka dia menjawab, "Nam, idza sami'tan nida fa'ajib." Maka jika kamu mendengar azan, maka kamu harus memenuhi panggilan tersebut. Kemudian yang terakhir, pendapat yang dikatakan oleh para ulama ialah bahwasanya sholat jamaah itu adalah syartus sihah, syarat sahnya sholat. Ya, ini lebih syadid lagi. Berarti kalau sholat sendiri padahal dia mampu tanpa udzur, berarti sholatnya tidak sah ya. Masya Allah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada dalil yang menguatkan hal ini pula ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam di situ menyebutkan ya, jika ada orang sholat tidak sholat jamaah itu tanpa adanya udzur ya, maka fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Nah di sini bukan kapasitas saya ya untuk merojihkan, karena tingkatannya itu sudah, makomnya sudah tinggi ya, makom tarjih itu sudah sangat tinggi sekali. Dan kita juga tidak ingin membahas dalil mana yang paling kuat. Yang jelas maupun kita mau katakan itu sunnah muakkadah ya kan, mau kita mengatakan fardun kifayah ya, fardun alal kifayah, atau kita mengatakan itu fardu ain, atau kita mengatakan itu syartus sihah, yang jelas semua ulama sepakat kalau jamaah itu lebih baik ya, lebih afdal daripada sholat sendiri ya kan. Nah tapi kok sekarang malah kita disuruh sholat sendiri-sendiri di rumah. Ini kenapa ini para ulama ya kan. Nah ini harus kita melihat sudut pandang perspektif itu dengan cara yang holistik, komprehensif, harus luas ya. Jadi kalau melihat dalil-dalil nas-nas syar'i dari agama itu jangan lihat lewat sedotan gitu ya, satu sudut pandang saja parsial, jangan. Tapi bagaimana kita melihat syariat ini secara keseluruhan sehingga bisa kita amalkan dengan benar ya. Karena mengamalkan semua syariat itu adalah tuntutan kita ya, bukan hanya mengamalkan parsial saja yang ternyata ada mu'arid, yakni ada sesuatu yang mungkin bertolak belakang ya dari pengamalan syariat yang kita lihat dari satu sudut pandang saja. Misalkan seperti ada orang menyebutkan bahwa di masa pandemi ini pun tetap wajib bagi kita untuk melakukan sholat Jumat ya, karena dalilnya jelas. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Itu kan fas'au dengan amar kan, ala dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka ini menunjukkan bahwasanya tetap wajib. Baik, maka kita sebutkan bahwasanya kalau kita ingin melihat syariat itu, maka kita harus melihat apa yang diinginkan oleh syariat. Makanya para ulama itu menyebutkan bahwa syariat ini sebenarnya memiliki maqasid. Maqasid itu jamak dari maksud, artinya tujuan syariat ini didatangkan. Nah tujuan ini itu apa? Sehingga kita itu bisa memahami syariat dengan benar. Ketika syariat memerintahkan kita, ketika syariat melarang kita, itu tujuannya untuk apa? Ini harus kita pahami ya. Dan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat ini secara umum kalau kita lihat dari dibutuhkannya oleh kita atau tidak, itu terbagi menjadi dua. Ada dua ya, ada dua tingkat. Yang pertama ada yang namanya maqasid asasiyah, maqasid yang asas, yang dasar, yang paling pokok.
dan yang kedua ada maqasid takmiliyah atau mukammilat yang menyempurnakan daripada yang asasiyah. Nah, yang asasiyah ini ada 3. Ada yang disebut dengan doruriyat, ada yang disebut dengan hajiyat, ada yang disebut dengan taksiniyah. Kalau dulu kita belajar waktu SMP ya, SMP umum, itu kan ada kebutuhan primer, sekunder sama tersier. Ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi yang namanya doruriyat ini sesuatu yang harus ada, wajib ada. Karena kalau tidak ada, syarat ini akan hancur. Ya, maka harus ada. Nah, doruriyat ini dikumpulkan oleh para ulama, ternyata syariat itu keseluruhannya Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hadis-hadis Nabi, baik itu yang sahihnya lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi, hasan li ghairihi, atau hadis-hadis yang dhaif yang dikuatkan, semuanya itu memiliki tujuan. Kemudian dalil-dalil yang lain, ya, karena dalil dalam agama kita kan bukan cuma Al-Quran dan hadis saja. Ada ijma, ada qiyas, yang memang semuanya bersumber itu dari Al-Quran dan As-Sunnah memang. Baik. Nah, semuanya ini ternyata memiliki tujuan. Nah, para ulama kita telah merumuskan bahwa tujuannya itu setidaknya berporos pada 6 perkara. Tujuannya syariat kita ternyata berporos pada 6 perkara. Yang pertama adalah hifdzuddin, yakni menjaga agama. Ini syariat ini datang untuk melestarikan agama. Ini tetap eksis sampai hari kiamat, untuk menjaga agama. Makanya kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, ya kan? Ini dalam rangka untuk kita mengeksiskan agama. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Makanya kan di dalam Al-Quran juga disebutkan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Ini berarti syariat datang untuk menjaga jiwa kita. Orang yang membunuh orang lain maka ada hukumannya apa? Qisas, gitu kan? Berarti syariat datang untuk menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal. Makanya diharamkan untuk minum khamr. Kenapa? Karena khamr itu bisa merusak akal. Ya, diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang itu bisa merusak akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul ird, menjaga kehormatan. Ya. Makanya tidak boleh bagi kita untuk menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasl atau hifdzun nasab, menjaga nasab. Makanya syariat melarang kita untuk berzina, karena berzina itu akan merusak nasab. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta. Makanya dilarang untuk mencuri. Ternyata syariat itu memiliki tujuan yang terporos pada 6 hal ini yang disebut dengan al-kuliyat as-sitt. Ya. Pokok maqasid syariat, tujuan syariat yang 6. Nah, maka dengan kita mengetahui hal ini, insyaallah ta'ala kita akan bisa melihat syariat dengan sudut pandang yang holistik, yang universal, ya, yang luas. Kemudian ada yang disebut dengan hajiyat, kebutuhan sekunder, ya, yang itu kurang dari doruriyat, tapi tetap dibutuhkan. Ya, ini kalau tidak ada hajiyat, maka orang itu akan mendapatkan masyaqqah dalam mengerjakan syariat. Iya, makanya ada yang namanya rukhsah, ya, itu termasuk hajiyat. Kemudian yang terakhir adalah tahsiniyat, ya, penyempurna, ya. Yani untuk sekedar penyempurna. Ibaratnya, saya ibaratkan seperti ini, untuk memahami doruriyat apa, ya, untuk memahami hajiyat apa, untuk memahami tahsiniyat itu apa. Ibaratnya nih, menutup aurat hukumnya apa? Wajib, ya, wajib menutup aurat. Ya, dengan batasan aurat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Jelas menutup aurat hukumnya wajib. Kalau kita sekedar menutup aurat dengan kain boleh tidak?
kain biasa sarung misalkan, boleh tidak? Boleh. Ya boleh ya. Yang penting kain lah, nggak dijahit gitu. Tapi kan kalau antum pakai kain seperti itu, antum lari-lari kira-kira bisa melorot nggak? Nah, berarti masakoh, perlu ada sesuatu supaya dia nggak jatuh, maka perlu hajiat, yakni untuk membuat kain itu bisa jadi baju, bisa jadi apa? Celana, itu kan? Nah, ini untuk sekedar menutup aurat itu daruriyat. Tapi kalau sekedar kain saja ditutup ke aurat kita ya masakoh. Maka kita butuh sesuatu yang mana membantu kita untuk tidak mendapat masakoh ini. Nah, ini namanya apa? Hajiat. Sedangkan tahsiniyat ya antum pakai batik gitu kan. Ya, padahal kalau pakai baju polosan biasa kan nggak masalah ya. Tapi kan ada batik, kemudian ada bordiran. Nah, ini namanya apa? Tahsiniyat. Sesuatu yang apa penyempurna saja untuk estetika, keindahan saja. Seperti makan juga, makan. Orang kalau nggak makan mati nggak? Mati, ya kan? Berarti orang butuh makan kan? Ya makan apa saja, ya kan? Makan singkong, makan beras, bisa bertahan hidup tidak? Bisa. Tapi masakoh nggak? Kalau antum harus makan singkong terus tiap hari, masakoh kan? Ya butuh antum apa? Garam lah paling enggak, ya. Atau ada lauk, ya itu berarti hajiat. Ya, berarti kalau nanti ada sesuatu yang lebih dari itu, mudah-mudahan ada daging, ada apa, itu namanya apa? Tahsin. Nah, kita harus memahami. Kemudian tingkatan yang kedua setelah asasiyah tadi adalah mukammilah, penyempurna daripada asasiyah tadi. Nah, sekarang kita dudukkan perkara ini. Menjaga jiwa ini termasuk apa tadi? Enggak, termasuk apa? Doruriyat kan? Asasiyah doruriyah ya kan? Menjaga jiwa kan? Menjaga jiwa berarti tingkatannya itu termasuk doruriyat. Nah, sekarang hukum sholat berjamaah itu apa? Kalau dilihat dari maqasid tadi, ternyata dia mukammilat. Karena intinya kita sholat. Ya, intinya kita sholat. Kalau sholat, mendirikan sholat itu doruriyat. Tapi kan kita bisa sholat di mana saja kan? Tapi yang lebih afdol kita melakukan sholat di mana? Berjamaah di masjid. Nah, kalau saya bikin tingkatan itu seperti ini. Misalkan di doruriyat, ya. Ini doruriyat, di sini ada hibdun nafas ya. Baik, ini di sini mukammilat. Nah, di sini ada sholatul jamaah. Baik. Baik. Jadi yang doruriyat ini kan ada 6 tadi ya. Ya, ada apa? Hibduddin, hibdun nafas, ya, hibdul mal, hibdun hibdun nasab, ya, hibdun nasal, hibdul air, hibdul aqal, ya. Ini yang lain. Ini tempatnya berada di mana? Doruriyat, ya. Maka hibdun nafas, ya, hibdun nafas yang berada di doruriyat itu lebih utama daripada hifduddin, tapi dia berada di mukammilat. Nah, memang yang namanya sholat itu kan kita hifduddin, menjaga agama kan, ya enggak? Tapi kan untuk sholat jamaah sendiri dia sifatnya bukan doruriyat, tapi sifatnya apa? Mukammilat. Padahal mukammilat itu di bawah doruriyat kan. Nah, makanya urutan yang 6 tadi disejajarkan di doruriyat. Ada hifduddin, ya. Hifduddin itu termasuk sholat ya, sholat secara ainnya, kemudian menjaga jiwa dan seterusnya tadi. Nah, sekarang sholat jamaah itu berada di mukammilat, ya, di mukammilat bukan doruriyat. Maka apa? Maka hifdun nafas yang berada di doruriyat, sholat jamaah yang berada di mukammilat, kira-kira kalau bertabrakan kedua perkara ini didahulukan yang mana? Yang doruriyat kan? Makanya hifdun nafas. Itulah kenapa para ulama ya itu memfatwakan supaya kita sholat di mana? Di rumah, karena mereka memahami maqasid ini. Jadi nggak sembarangan seorang ulama itu berfatwa, ya, kemudian orang-orang yang jahil nggak paham masalah maqasid ini, kemudian mengatakan ini para ulama lebih takut corona daripada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal para ulama itu melihat agama itu secara holistik, bukan hanya dari sudut pandang sedotan saja.